Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik Kak, baik. Baik, Kak. Sebelumnya saya minta maaf Kak, kenapa saya mengambil sesi malam, karena saya juga baru pulang Kak. Saya juga baru pulang, terus langsung lanjut Zoom. Untuk Nih, sama Kak Ani. Sebetulnya udah apa? Apa Kak Niko? Salut. Pagi ada kegiatan, sore kegiatan, malam ada kegiatan. Strong, semangat. Yang penting positif aja ya Kak ya. Iya, ya. Oke, jadi Kak Rando mana? Katanya tadi mau nonton Kak. aduh Kak Kak. Randu ngajak anak ini. Kak, Ngajak anak ini Kak Randu. Oh, Ngajak umaknya juga. diam lo nggak mulai ku kan niku. oke, kita mulai Kak. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini kita di pertemuan ke berapa Kak? 17 ya? Iya, 17 Kak. 17. Jadi kita membahas tentang rencana tindak lanjut RTL atau program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini kita 1 JP Kak ya. Semoga Kakak mengikuti hingga selesai. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur dan ingin tahu dan kebajikan. Jadi kakak saya beri waktu 2 menit untuk merenungkan kembali, merilekskan pikirannya agar kita bisa fokus dalam pembelajaran kita di malam hari ini. Silakan kita fokus dulu Kak selama 2 menit.
Oke, gimana Kak? Udah tenang, udah mulai fokus ya? Oke, kita mulai. Silakan Kak, pimpin doa. Sebentar, ini saya yang milih aja Kak. Siapa yang mau? Kak Bentar, pimpin doa Kak. Silakan Kak Ayo Bentar. kakakku, Pimpin bentar. pimpin doa. Kakak Bentar, pimpin. Baik. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran di malam minggu yang indah ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Pak Instruktur. Oke, terima kasih Kak Bentar. Oke, di sini saya akan menyebutkan kembali kesepakatan kita bersama. Yang pertama itu menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat, raise hand jika ingin bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, di sini tujuan sesi kita adalah di malam hari ini, yang pertama itu merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, agendanya, pertama itu pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan komitmen belajar itu selama 5 menit, refleksi awal itu 10 menit, penyampaian RTL, tugas dan tugas RTL, penilaian di lini masa itu 20 menit, lalu dialog, diskusi, dan tanya jawab itu 7 menit, penutup 3 menit. Jadi totalnya itu, apa ini? Bentar Kak, bentar, saya angkat telepon. 5 kan. Oke, maaf Kak, tadi ada telepon darurat. Oke, kita lanjut. Sini pendahuluan Kak. Oke. Dari level 1 sampai 10, dari level 1 sampai 10 kira-kira di nomor berapa Kakak menyiapkan kesiapan belajarnya pada rencana tindak lanjut ini? Silakan Kak, bisa raise hand atau di kolom chat. Serta berikan alasannya Kak ya. Misalkan Kakak pilih nomor 6, silakan Kakak, kenapa Kakak milih nomor 6? Kalau Kakak milih nomor 10, silakan berikan alasannya. Kesiapan Kakak belajar dalam pembelajaran kita dalam membuat RTL ini. Silakan Kak. Boleh raise hand, boleh di kolom chat. Ya Kak Iman. Kak Aliaksa 7, masih banyak yang belum mengerti. Masih banyak yang belum mengerti tapi 7 Kak. Oke, nanti kita bahas Kak. Kak Iman, yang speakernya Kak. Lupa kan nih. Untuk pembuatan RPL ini mungkin saya masih berada di level 4 atau 5 kan nih. Karena secara persiapan mungkin saya sudah terbayang untuk melakukan apa, tapi secara persiapan baik sarana dan prasarananya masih belum disiapkan kan nih. Mungkin baru 50% lah dikatakanlah. Tapi untuk rencananya sudah ada bayangan. Gitu kan nih. Oke, Kak Iman, terima kasih. Ya, Kak Medi.
Untuk saya sekitar di level 6 itu Kak Ani. Nah, baru sampai di sini baru tadi pembuatan RTL-nya itu baru ancang-ancang, katakanlah begitu. Dan juga sudah membuat slide PPT juga sudah tadi dibuat, tapi masih belum matang ini kayaknya, begitu Kak Ani. Dan untuk pengukuran dari levelnya itu ya kisaran saya antara 5 dan 6 itulah Kak. Tadi sudah juga berkoordinasi dengan Websek tentang rencana pengambilan video RTL ini kemungkinan hari Senin atau hari Selasa Kak Ani. Saja Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Medi. Ayo kakak yang lain, saya akan membacakan di kolom chat. Kak Kris, 3 Kak, karena masih dipikirkan saja, belum dituangkan dalam bentuk nyata. Oke Kak Kris. Silakan kakak yang lain. Ngomonglah Diko, jangan teknik ngomong terus. Yo, Pak Iko. Silakan Kak yang lain. Sebetulnya gini Kak ya, saya dulu juga seperti itu Kak, saat jadi peserta. Jadi saat saya jadi peserta itu sebetulnya itu terbebani Kak, karena belum ditambah tugas yang lain, dan juga apalagi ini contoh nggak ada sama sekali. Saya kemarin nggak ada sama sekali Kak. Jadi saya hanya bertanya kepada fasilitator saya, lalu sama teman-teman satu kelas saya. Akhirnya bisa tercipta juga Kak. Ternyata setelah kita jalani ya ternyata nggak sesulit itu ya. Jadi pertama saya membuat PPT-nya dulu. Pertama saya bayangkan dulu kira-kira olahraga apa yang mau saya ambil. Seperti itu Kak. Jadi saya memilih kebugaran jasmani. Nah, yang memasukkan dalam kebugaran jasmani dan menghubungkannya ke sekolah itu yang agak sulit memang Kak. Jadi setelah itu, jadi pas setelah saya sharing sama teman-teman olahraga juga di sekolah saya, alhamdulillah udah dapat gambaran. Makanya saya mengambil model latihan VO2 Max waktu itu. Setelah itu mengumpulkan membuat PPT-nya. Akhirnya yang penting kita mengacu pada contoh yang sudah saya kirimkan ke kakak. Ada latar belakang, tujuan proyek. Ambil intinya aja Kak. Setelah itu kakak presentasikan sama rekan-rekan di sekolah kakak. Kakak jelaskan, kakak mau mengambil apa. Kalau misalnya kakak mengambil pendidikan kebugaran, kakak jelaskan apa itu pendidikan kebugaran. Karena guru-guru kelas itu nggak semua mengerti tentang olahraga Kak ya. Paling ada beberapa persen yang mengerti. Jadi kita jelaskan kepada mereka seolah-olah kita ini mengajari mereka apa itu kebugaran, seperti itu. Terus hubungannya untuk peserta didik itu yang seperti apa. Seperti itu Kak. Jadi sebetulnya setelah saya pelajari ya enjoy ya. Karena kita ini agak susah ngomong di depan Kak. Dan mengumpulkan guru itu agak sulit. Sulit sekali. Jadi pada waktu itu makanya saya nggak terlalu banyak ngambil guru Kak. Makanya kata Kak Kris kemarin, saya ini agak susah mengumpulkan guru di sekolahnya. Memang Kak, saya aja itu mengumpulkan guru itu udah sekitar 4 harian ya Kak. Susah terkumpul. Jadi yang saya ambil, yang ada aja saya ambil Kak. Nggak perlu semuanya. Karena kan kita nggak tahu tuh pekerjaan mereka tuh banyak. Jadi ada guru yang bersedia, saya ambil. Seperti itu Kak.
Makanya di dalam video itu nggak terlalu banyak guru. Paling cuma 50%-nya. Karena kita nggak bisa memaksakan juga, Kak. Seperti itu aja. Setelah itu udah sudah plong. Karena kita mau berbicara di depan orang itu agak gugup, Kak ya. Terutama saya. Saya ini orangnya tipe orang nggak pengomong, Kak. Ditambah harus ngomong di depan orang. Seperti itu. Dia harus beraniin diri. Ya, Kak Rando? Ini Kak, yang nak ditanya ke tuh yang masalah guru tadi, kata Kak Ani kan berapa beado. Nah ini kan kalau di sekolah kami itu kan dia ada yang masuk pagi sama masuk siang kan. Nah seumpama yang masuk siang itu adonyo 6 orang atau 7 orang sama kepala sekolah. Ini cak mana itu Kak Ani? Ambil yang Boleh, pagi Kak. itu. Boleh, Kak. Karena kan kondisi sekolahnya kan memang seperti itu. Jadi kita apa adanya, Kak. Adanya segitu ya udah segitu, Kak. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya. Jadi nggak harus semuanya juga, karena agak sulit kita mengumpulkan kombel kita satu sekolah itu, Kak. Otomatis kelas kosong semua. Nggak mungkin kan kelas itu mau diliburkan, kan nggak mungkin. Ya. Ya, jadi jalan satu-satunya ya Kakak ambillah. Kalau ada guru yang dia belum jam mengajar atau yang dia kosong, boleh Kakak minta tolong sebentar, minta waktunya. Seperti itu, Kak. Ada lagi, Kak? Kak Dodi, masih 5, belum bisa, Kak. Agak pening. Iya, Kak Rando. Ini Kak Ani untuk pemaparan materi, itu kan harus menggunakan apa tuh bahasa anunya itu harus menggunakan proyektor itu ya atau cukup ini aja Kak ini penjelasan kita dengan guru-guru itu. Enggak juga sih, Kak. Karena enggak semua sekolah itu mempunyai fasilitas yang mumpuni, Kak. Kalau misalkan di sekolah itu memang enggak ada, ya udah. Mungkin Kakak dengan cara Kakak menjelaskan aja. Kalau enggak bentuk latihannya seperti ini, Kakak print aja tuh gambarnya. Bentuk latihannya seperti ini. Nanti Kakak tempelkan di papan tulis boleh. Gitu aja caranya, Kak. Karena kita kan nggak bisa maksain, Kak, di sekolah itu harus ada proyektor, harus ada semua peralatan. Kan nggak mungkin, Kak. Apalagi di daerah 3T kan agak susah. Seperti itu. Jadi boleh, Kak. Nggak apa-apa. Biar mempermudahnya juga kan. Ya, Kak Firman, boleh, Kak? Bentar, Kak Iman ya. Kak Firman dulu. Gimana, Kak? Oke. Ya baiklah kami. Saya akan menjelaskan masalah video yang saya buat tadi. Ya baiklah kami. Saya tadi kan sudah waktu jam istirahat tadi saya coba saya bikin video tadi kan. Sekitar durasinya 10 menit lah. Cuma Iya, itu waktu istirahat cuma ada berapa guru ya? Karena kita ada 8 atau 9 guru yang ada. Yang lainnya masih di kelas. Nah langsung saja saya coba, saya tidak menggunakan proyektor lagi, tidak menggunakan lagi, tapi saya langsung aja pakai mic mikrofon langsung suara mic katakan. Tapi Iya, Kak. saya tahu tentang pembahasannya karena pembahasan saya itu kan sangat sederhana, meliputi tentang apa yang tadi, tentang kedisiplinan itu Bu. Itu. Kira-kira itu bisa diterima apa enggak itu video yang saya buat tadi itu kan? Itu pilihan saya Pak ini. Oke, Kak, untuk terkait itu tadi saya sudah melihat, tapi baru saya scroll aja, Kak, karena saya belum sempat menontonnya, Kak ya. Coba nanti malam, nanti setelah kita jimit akan saya pahami dulu ini apa namanya hasil dari karya Kakak. Kalau misalkan masih agak ada yang janggal, boleh nanti akan saya jelaskan lagi. Gimana, Kak?
Tapi itu durasinya 6 menit karena di WA belum saya kirim ke YouTube ya, belum saya ke Drive itu 10 menit itu kami. Sebenarnya itu kalau di WA itu cuma bisanya 6 menit. Ya, Kak. Kalau 10 menit itu meliputi langsung penutupan itu kan. Ya, betul, Kak. Nanti akan saya jelaskan. Mungkin setelah pertemuan kita malam ini, Kakak sudah lebih banyak lagi mendapatkan gambaran, Kak. Oke. Ada lagi, Kak Firman? Kak Firman, ada lagi? Oke, Kak Iman, silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Ani. Bentar ya, Kak Chris. Untuk absen itu Kak Ani, kan kita itu kalau di sekolah itu kan ada absen bulanan itu kan. Apakah absen itu yang kita pakai atau absen yang kita bikin? Atau kita bikin itu nama-nama siapa saja yang hadir kan gitu Kak Ani? Masalah absen itu Kakak bikin sendiri, Kak. Khusus untuk Kakak sendiri. Oke. Jadi Terus nggak Kak Ani, absen sekolah. Ya, Kak. untuk seandainya kan kita itu kan kalau mau pakai proyektor kan kata Kak Ani tadi tak mesti harus kan. Ya kalau sekolah kita itu memang ada proyektor Kak Ani. Tapi untuk memakainya itu butuh kelas karena kelas itu biasanya dipakai untuk siswa belajar kan. Kita menggunakan selembaran atau kertas yang kita fotokopi, apakah itu bisa Kak Ani atau menyalahi aturan atau gimana Kak Ani? Sebetulnya kalau menurut aturannya sih menggunakan proyektor, Kak ya. Cuman kan nggak akan mungkin kita bisa memaksakan kehendak kita, Kak. Ya benar Kak. Walaupun memang dari pusat harus disuruh menggunakan presentasinya memakai proyektor. Kalau dulu saya di Palembang, Kak. Peralatannya lumayan banyak ya. Kalau misalkan nggak ada di sekolah itu bisa pinjam di sekolah lain. Ini masalahnya kan di daerah sana, pertama listrik juga jarang hidup, Kak ya. Oke. Saya juga tahu kondisinya kan. Lalu yang kedua juga mungkin terkait proyektor itu juga butuh waktu, Kak. Iya betul. Karena Dan kelas yang ruangan mau dipakai atau ruangan pasti nggak sebanyak rombel yang ada di sekolah-sekolah lain. Iya. Jadi mau nggak mau paling nanti saya akan menjelaskan, loh ini kenapa videonya menggunakan ini. Jadi posisinya kakak itu berada di daerah 3T, Kak. Sinyal kurang, penerangannya juga kurang. Jadi paling nanti akan saya jelaskan seperti itu. Karena kalau misalkan mau memaksakan dari pusat, nggak akan bisa juga, Kak. Nggak akan berjalan nih PKG kita. Jadi nanti paling bisa saya sendiri nanti yang menjelaskan di sana. Kenapa ini menggunakan ini? Kenapa nggak menggunakan proyektor? Seperti itu. Karena mereka hanya melihatnya itu cuman di depan-depannya aja, Kak. Di perkotaan. Mereka nggak bisa masuk ke dalam. Makanya dengan cara seperti inilah jadi mereka bisa melihat, oh berarti daerah ini memang betul-betul daerah termasuk daerah 3T. Seperti itu. Nggak mungkin kan Kak kita mengumpulkan guru di malam hari kan nggak mungkin. Iya benar. Itu. Oke, ada lagi Kak? Cukup dari saya Kak nih. Oke, Kak Kris, gimana Kak? Oke, Kak. Apakah suara saya kedengaran? Untuk pembuatan video Kak, di waktu proses kita presentasi, apakah harus ada interaksi antara tidak jelas tuh Kris suruh dengan telepon terimonya. Ada. Terus enggak? Apakah perlu ada interaksi antara dari guru ke guru yang lainnya itu? Apakah cukup kita menjelaskan saja dan mereka menerima materi dan selesai seperti itu? Dan juga
di kertas absen, apakah hanya ada tulisan untuk absen saja, terus apakah ada yang lain? Mungkin hasil dari video pembelajaran itu mungkin harus ada tambahan seperti itu di absennya, apa tidak? Oke. Ya, ada lagi Kak? Saya jawab Kak ya. Udah. Oh iya, nggak ada. Oke, jadi terkait yang pertama tadi, apa tadi pertama Kak? Absen ya? Ya boleh, absen aja dulu. Oke, terkait absen itu guru yang ada di berapa yang hadir di situ Kak? Lalu keterangannya itu di atasnya itu boleh Kakak buat kombel gimana ya? Saya itu ada contohnya, cuma saya lupa Kak. Nanti coba saya kirimkan. Itu di atasnya absensi, kombel, rencana tindak lanjut, RTL, PKG, PJOK. Seperti itu Kakak buat. Lalu nama-nama gurunya di bawah Kak. Nanti ditanda tangan sama mereka. Seperti itu. Lalu yang kedua, interaksi. Masalah interaksi sama guru, kita kan menjelaskan kepada mereka, Kak. Kalau misalkan mereka ingin bertanya, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya alhamdulillah, Kak. Nggak harus ada interaksi aktif, kita harus tanya jawab. Nggak. Kita kan hanya menjelaskan, oh kita mengambil ini. Itu. Jadi nggak harus ada interaksi terlalu aktif juga. Karena kan kita menjelaskan tentang, misalkan kalau kakak mengambil P5, boleh P5. Karena P5 kan nggak harus budaya hidup yang berkelanjutan aja Kak ya. Karena banyak. Olahraga pun bisa dimasukkan di P5. Seperti itu. Lalu terkait dengan, apa lagi tadi Kak ya? Mau saya bilang tadi. Durasinya bebas ya. Terus juga apalagi tadi Kak? Cuma 2 ya? Ya, cuma 2 itu Kak. Oke. Untuk absen itu bikin keterangan di atasnya saja, mungkin kegiatan apa yang kakak tuliskan tadi, terus nama-nama. Iya, betul sekali. Jadi dia tanda tangan sama mereka Kak. Jangan lupa dokumentasi Kak. Dokumentasi pas tanda tangan gitu. Foto. Foto-fotonya. Dokumentasi itu terkait ada fotonya, ada absensi. Untuk lagi Kak, untuk keterlibatan Kepsek itu hanya berperan sebagai peserta atau ada peran lain Kepsek? Kalau misalkan dia mau terlibat, kalau dia mau membuka acaranya, boleh Kak. Seperti saya itu kan ada yang membuka acara, nah itu kepala sekolahnya, boleh Kak. Kalau dia bersedia. Lalu kakak minta teman 1 orang untuk merefleksikan hasil yang sudah kakak jelaskan tadi. Gitu. Saya sudah mengirimkan. Betul. Jadi apa aja kira-kira tanggapan mereka itu seperti apa atau umpan balik mereka itu seperti apa tentang kegiatan kakak itu. Diwawancara ya aja Kak, nanti digabungin. Diwawancarai aja. Di waktu pengambilan video, meskipun diedit, digabungin, nggak jadi masalah itu Pak? Boleh. Lebih bagus lagi secara langsung, boleh secara langsung. Jadi misalkan ada teman yang langsung mau menyebutkan refleksinya tentang materi yang telah kakak jelaskan tadi, lebih bagus lagi itu Kak. Oke Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Saya sudah cukup mengerti. Ada lagi Kak? Oke. Kalau seandainya nggak bisa menggunakan proyektor, mungkin solusinya PPT-nya di print.
ada rekan guru yang ikut. Iya, Kak Canes. Oke, kita lanjut Kak ya. Masih ada lagi Kak yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini Lanjut. di sini ada tujuan bentar, Kak. Di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek, melalui komunitas belajar. Aspek penilaian di lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini refleksi awalnya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, Kak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan pertanyaan pemantik ini kakak jawab, bisa raise hand atau di kolom chat, Kak. Saya tunggu. Silakan, Kak. Ini gangguan sinyal Kak Ani atau memang nggak keluar ini layarnya? Keluar ini, Kak. Yang lain keluar nggak, Kak, layar saya, Kak? Sinyal kan Mbak Dodi, ada kami. Sinyal, Kak. Mabon. Ada keluar. Baru ada sedang diubah. Hai. Cacam. Nggak keluar kan nih aku. Ya aku tidak keluar. Aku juga nggak keluar kan nih. Sinyal nggak, Kak? Hari pertama masuk lagi sampai sekarang tenangkan hati dan pikiran terus ini. Ya, oh semestinya kau udah tenang berarti. Ini udah jalan, Kak, ini, Kak. Kakak yang lain gimana? Udah sampai ini belum? Udah Kak. Ya keluar Pak. Sampai bagaimana menurut Bapak Ibu? Oke, silakan Kak. Jadi bagaimana Kak ini? Keluar dulu atau bagaimana ini? Saya fotokan dulu Kak ya. Saya kirim di grup ya. Untuk pertanyaan pemantik. Oke, silakan Kak. Nanti Kakak jawab melalui situ Kak ya. Ya, Kak Medi. Ini Kak, biar kita lebih cepat. Menurut saya, dari pertanyaan ini bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas Kombol kita. Menurut saya itu sangat baik ya. Menurut sangat baik, dan juga dampaknya dari pembelajaran itu perlibatan rekan sejawat tersebut, mereka dapat mengetahui apa sebenarnya dari tujuan RTL kita ini atau pembelajaran kita berbasis proyek ini, dan juga mereka bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran mereka nantinya. Contoh di situ guru agama, mereka juga bisa nantinya membuat rencana tindak lanjut tentang pembelajaran agama. Contoh mereka dalam hidup pembelajarannya, misalnya di kelas itu mereka mengadakan semacam lomba juga dalam bentuk semacam SEM kalau dalam olahraga semisal Kak, atau belajar guru wali kelas atau mata pelajaran IPA bisa membuat dalam bentuk yang lain, atau bahasa mereka dalam membuat puisi semisal begitu Kak, menurut saya. Jadi intinya pembelajaran dilakukan kolaborasi bersama rekan sejawat intinya baik Kak. Mereka jadi tahu bagaimana cara tindak lanjutnya dalam pembelajaran dalam proyek ini, cara membuatnya, cara evaluasinya, dan rinci-rinciannya yang lainnya. Menurut saya begitu Kak Ani. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Nedi. Ya, Kak Iman. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini bagaimana menurut Bapak Ibu tentang pelajaran proyek kalau dikolaborasikan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, menurut saya sangat baik, sangat positif karena mengingat di sekolah saya khususnya
untuk pembelajaran ini belum pernah dilakukan. Tentunya kalau kita berkolaborasi dengan teman sejawat, tentunya masukan, pola pikir dan lainnya bisa untuk menyempurnakan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, itu saja Kak Ani. Oke, terima kasih Kak Iman. Oke, kakak yang lain? Ya, Kak Dodi? Ya Kak, ini kalau menurut saya itu kolaborasikan dalam pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar sekolah dapat dilakukan dengan membagi kelas atau menjaga komunikasi efektif, mengatur jadwal pertemuan yang nyaman, mengelola konflik dengan cepat, dan memberikan evaluasi serta umpan balik berkala terhadap siswa atau guru yang akan kita pakai waktu pembuatan RTL nanti Kak Andi. Benar kata Kak Iman tadi, karena saya belum juga pernah melakukan pembuatan RTL-nya itu Kak Ani. Begitu Kak Ani. Oke, terima kasih Kak Dodi. Oke, untuk kakak yang lain, silakan nanti di Kak Kris. Saya rasa tentu dalam pelajaran akan lebih berwarna dan juga mungkin bentar Kak. Dan juga mungkin peserta didik akan lebih bersemangat karena ada variasi dalam proses pembelajaran. Oke, itu menurut Kak Kris. Muncul nggak Kak? Kak Dodi udah muncul? Kali. Masih belum ya? Coba ya. kakak keluar sebentar lalu kakak masuk lagi Kak. Matikan dulu berarti Kak nih. Iya betul Kak. Nanti masuk lagi siap, Kak. Ya, langsung kabur nggak masuk lagi kan. Laptopnya mati kan. Tinggal Oke. sekali. Ini Kak, bagaimana keterlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kak dijawab. Bisa raise hand atau bisa kolom chat. Iya Kak Iman. Bagaimana keterlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Iya. Tentunya Kak Ani, kalau kita berikan hal-hal yang seperti ini di sekolah, tentunya sekolah pasti akan mendukung, terutama dalam komunitas pembelajaran yang ada di sekolah. Pastinya pihak sekolah tentu sangat mendukung demi kemajuan siswa bersama kan itu kan. Okay. Pastinya ditanggapi hal yang positif seperti itu Kak Ani. Betul sekali Kak. Nah sekarang Kak Ani nggak keluar semua Kak Ani. Nggak muncul. Memang sekarang Kak, sekarang sinyal ya? Kami sinyal dengan gangguan. Tapi suara saya jelas Kak ya? Jelas Kak Ani. Memang sekarang sinyal kami ini ngilang Kak Ani. Cuma adanya sinyal operator Indosat yang ada sekarang. SL, Exis sama Telkomsel itu Alingong alatnya. Oke. Pantesan Kak. Suami saya di sana nggak ada sinyal Kak. Berapa hari udah nggak ngabarin nggak ada sinyal. Waduh. Pokoknya saya diem aja. Oke, silakan Kak dibantu nanti difotoin Kak ya. Sudah Kak Dodi, sudah difotoin. Oke, silakan Kak. Oke Kak Iman, terima kasih. Yang lain silakan Kak. Kak Canus pasti sangat mendukung karena yang dilakukan menuju ke arah yang lebih baik. Oke, itu menurut Kak Canas. Ayo kakak yang lain, Kak Niko mana nih? Jangan tidur lagi Kak. Halo Kak Niko, apa sudah jalan sama? Iya Mbak. Jawab lah aku nih ngomongin agak cek. Aku berhati ke Kak. Iya.
Ngan tuh salah perhatian terus ku ngan tuh. Priwai ngan perhati kayak itu tuh. Belajar. Ya Kak Ya, nih, silakan Kak. bagaimana pelibatan komunitas Torkas Sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Sini, Snapil kata Anies. apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, menurut saya KBS ini dalam hal ini sangat mendukung. Nah, sangat penting dilibatkan dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik, di mana di situ kita bisa langsung mengevaluasi apa-apa saja yang kurang, apa-apa yang belum tercapai dalam suatu pembelajaran yang berdampak pada peserta didik tersebut. Dalam hal ini tentunya kita sebagai tenaga pendidik harus bekerja sama dan melibatkan semua rekan-rekan sejawat kita. Tidak bisa egois dalam hal ini. Kita juga belum tentu sempurna dalam melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut. Menurut saya begitu Kak Ani. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Medi. Ya, untuk kakak yang lain, silakan diisi ya Kak. Oke, saya lanjut. Nah, sini ada lagi Kak. Apakah pemahaman kakak terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Jadi PJBL itu sendiri adalah project based learning atau terkait pemahaman kita atau dengan student agency Kak. Voice itu sendiri adalah suara Kak. Choice itu pilihan. Ownership itu rasa kepemilikan. Dan sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Silakan kakak bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Utuhkan lagi kakak-kakak. Siap. Sudah dibutuh Kak Iman? Sudah. Terima kasih Kak Iman. Kembali kasih. Lanjut kawan-kawan yang nak jawab, silakan. Iya Kak Dodi. Ya Kak Ani. Iya Bagaimana melibatkan the voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ya. Dalam penerapan PJBL, the voice atau choice dan ownership peserta didik dapat melibatkan dalam berbagai cara. Dapat diberikan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka itu terhadap pembelajaran pada hari itu. Terus yang kedua, pemahaman terhadap the voice atau choice-nya dan ownership dalam penerapan PJBL itu terhadap pembelajaran peserta didik dengan memberikan the voice atau choice peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses belajar
dan menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka pada hari itu, Kak Ani. Ya, terima kasih, Kak Ani. Oke, terima kasih Kak Dodi. Ya, Kak Medi. Baik Kak, di sini menurut saya pemahaman penerapan konsep voice choice atau ownership itu dalam PBJBL sangat berdampak positif Kak pada pembelajaran peserta didik, di mana menurut saya voice atau suara peserta didik itu memberi ruang bagi peserta didik untuk berbagi ide atau menyampaikan pendapat dalam hal apa yang ingin kita pelajari. Terus pilihan atau choice, dengan memberi pilihan, siswa akan mendorong rasa tanggung jawab mereka terhadap proses belajar. Dalam hal ini, semisal mereka memilih metode atau cara yang mereka inginkan, dan kita lihat di situ bisa bagaimana mereka dari pilihan itu mereka bisa menghasilkan karya atau hasilnya. Terus ownership atau kepemilikan terhadap pembelajaran mendorong siswa merasa memilih proyek untuk mereka kerjakan melalui refleksi atau evaluasi. Jadi mereka tahu bagaimana kekurangan mereka. Nah, itu saja Kak Ani menurut saya. Oke, terima kasih Kak Medi. Itu sudah sangat jelas Kak ya. Ya, untuk kakak yang lain silakan Kak. Ya, Kak Rando. Ya, baiklah Kak, di sini cara melibatkan dari 3 cara tersebut nih, cara PIC apa? Susahnya punya kan ya. 3 cara itu. Yang pertama cara puisi, apa itu? Poice ya. Kita selaku guru memberikan atau menyediakan akses Poice ini dengan cara memberikan diskusi kelompok. Buatlah sesi diskusi di mana siswa dapat berbagi pendapat dan ide mereka tentang proyek. Dan yang selanjutnya presentasi, ajaklah siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka kepada kelas atau kelompok lain. Lalu dengan choice C, yaitu pemilihan topik. Biarlah siswa memilih topik proyek yang mereka minati. Lalu berikan metode penyelesaian. Selanjutnya ownership, membangun pemikiran atau rasa tanggung jawab pribadi. Setiap siswa atau kelompok diberikan tanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek. Selalu evaluasi mandiri, ajaklah siswa untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan membuat rencana perbaikan jika diperlukan. Sudah kan nih? Oke, terima kasih Kak Rando. Saya akan membacakan yang di kolom chat Kak ya. Sini ada Kak Canas. Dilibatkan dengan cara pembagian tugas masing-masing dan akan menimbulkan rasa tanggung jawab. Kak Jiki di sini dalam penerapan PJBL Voice Choice and Ownership peserta didik sangat penting. Voice berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mereferensikan ide mereka. Kahikra komunitas tempat melatih diri dan mengembangkan kompetensi. Sedangkan Kak Kris sudah berdampak dalam proses pembelajaran. Dulu sering menggunakan sistem komando, sedangkan sekarang banyak berperan peserta didik dalam materi pembelajaran dan peserta didik harus ada komunikasi untuk setiap penyelesaian tugas. Terima kasih ya Kak. Untuk kakak-kakak yang lain, jangan sampai nggak mengisi Kak. Oke, kita lanjut Kak ya. Nah,
Di sini ada 3 Kak ya. Yang pertama itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang bertujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Lalu dalam pembelajaran yang berkelanjutan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi ini mulai dari tengah Kak. Mulai dari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Lalu pembelajaran yang berkelanjutan keterampilan menggerakkan pada rekan sejawat. Oke, penyampaian RTL. Kita udah masuk ke RTL Kak ya. Oke, akan saya geser dulu ini. Ya, nggak apa-apa Kak Dodi. Dengarkan aja ya Kak. Jadi di sini pengantar tugasnya itu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak dapat diminta untuk menyusun sebuah rencana atau RTL, rencana tindak lanjut, agar mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah atau kombel di sekolah kakak masing-masing. Oke, jadi setelah kita jimit ini, kemungkinan setelah itu kakak mempersiapkan sebuah rancangan kakak dalam pembuatan RTL, mulai dari PPT, video, presentasi. Jadi silakan kakak persiapkan. Oke, di sini pengantar tugasnya Kak. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan pemberdayaan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Lalu rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah itu merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik, pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaiannya, yang pertama itu tujuan program, tujuannya. Lalu yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program. Ketiga keterlibatan komunitas. Yang keempat rencana evaluasi dan program. Lalu di sini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Yang pertama itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, jadi lalu yang kedua notulen atau catatan. Nah, kakak perhatiin juga Kak. Nanti di rapat itu kakak minta notulennya juga Kak. Notulennya itu nanti kakak foto aja Kak. Jadiin di dokumentasi. Masukin di dokumentasi. Jadi notulen atau catatan diskusi KBL terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Jadi yang ada di sini harus kakak munculkan semua Kak, lalu kakak kumpulkan. Waktunya itu kita bertemu, sebelum kita bertemu di tanggal 18 Kak ya. Kakak lihat juga dudetnya Kak, jangan sampai kakak telat mengumpulkan tugasnya.
Nanti merah lagi, Kak. Nah, di sini rencana tindak lanjut RTL. Rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini menurut pendapat Sukat Ratna. Modanya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat, jadi kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak membuat rencana kakak melalui komunitas belajar kakak di sekolah masing-masing. Oke. Bahan tahayang perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Yang pertama itu bentuk rencana tindak lanjut. Bahan tayangnya. Oke, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal. Nah, di sini ada maksimalnya, Kak. 9 slide. Oke, Kak ya. Jadi di PPT kakak itu ada 9 slide, Kak. Oke, kita lanjut, Kak ya. Komponen programnya yaitu, nih, ini Kak. 8 ini harus kakak munculkan, Kak. Yang pertama itu judul atau program kegiatan. Judulnya dulu, tentang apa, Kak? Lalu yang kedua, harus ada latar belakang. Latar belakang kegiatan yang udah kakak pilih. Yang ketiga, itu tujuan program. Harus ada tujuannya, Kak. Lalu yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi, dan yang ke-8, kemungkinan tantangan. Kemarin sudah saya berikan contoh juga, silakan itu bisa menjadi acuan atau contoh kakak untuk mengerjakan tugas kakak. Jadi bisa ada gambaran, Kak. Lalu keterangannya, yang pertama itu RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguat dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah atau kombel kakak masing-masing. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Lalu yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini silakan kakak foto, Kak. Ini sebagai acuan kakak. Silakan, Kak. Kalau sudah, silakan kasih jempol. Yang mana, Kak, nih di foto? Nggak muncul ini. Nanti dikirim di grup, Kak. Oke, Kak, nih, terima kasih. Rimu wae layar gelap kali. Sabar wae kan tuh, aman, tenang wae kan tuh. Oke, sudah, Kak ya? Kirim ke grup yang lama tuh. Iya, oke, Kak. Saya lanjut, Kak. Oke, sini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Lalu ini yang pertama, judul program atau kegiatan. Penjelasan tentang komponennya adalah judul, program, atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang kedua, latar belakang. Ini contohnya, Kak, contoh latar belakangnya. Uraian secara singkat, konsep-konsep materi yang mendasari kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya.
Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih dan dikembangkan berbasis proyek yang dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Jadi kakak pilih salah satu, Kak. Lalu pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Lalu jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset dikaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Lalu nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misal dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data capaian murid, dan pemetaan aset tersebut. Lalu di sini tujuan programnya bagaimana harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Lalu yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Itu nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dan dilengkapi dengan indikator tercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, diberikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Lalu menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program kegiatan ini. Lalu seperti pada saat kita sama-sama pelajari SEM atau Sport Education, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkolaborasi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama. Itu contoh SEM-nya, Kak. Oke, kaitkan dengan lini masa, tanggal, mulai, dan terkait untuk setiap langkah tindakan. Nah, di sini masih banyak lagi, Kak. Yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Sini ada program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skalanya yang merinci ukuran detail target populasi kelas atau usia. Jadi ini bisa kakak lihat di sini. Lalu ada identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sebuah kolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyeknya apa? Yuk gerak. Ini Joni, guru mapel. Jadi di sini kan nanti setelah kakak membuat absen, kakak jelaskan dia guru apa di sebelahnya, yang Kak Kris tanya tadi. Lalu di sini Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas pemanfaatan ragam gerak dan gaya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang digunakan dalam melakukan program kegiatan ini. Fokus pada kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasi atau asset-based thinking. Oke, yang keenam, pernyataan sudah ya tadi ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi.
Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Kakak-kakak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program tersebut. Lalu yang ke-8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Jadi kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk mengembangkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Lalu di sini ada aspek penilaiannya, rencana tindak lanjut. Pertama, tujuan mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK, lalu mendukung penumbuhan suara, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur. Lalu yang B-nya, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang akan dilibatkan, jelas cakupannya. Lini masa perencanaan, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana, solusi, dan mengatasi tantangan yang relevan. Lalu yang C-nya, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama itu ragam sumber daya yang akan digunakan, lalu upaya menempatkan peserta didik sebagai kontributor. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D-nya, rencana evaluasi. Yang pertama itu lini masa evaluasi yang jelas. Sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, lalu teknik pengambilan datanya, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain. Di sini ada lini masanya, Kak. Ini yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut, RTL-nya. Lalu yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi, kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, catatan diskusi, KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lainnya, dengan rentang hari itu 6 hari, Kak ya, dari sesi pengantar RTL. Jadi setelah kita sesi kita hari ini tentang RTL, mungkin kakak besok kalau enggak hari Senin bisa kakak realisasikan. Lalu penilaian RTL setelah unggah RTL. Yang keempat, umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusunan itu akan saya berikan umpan baliknya. Silakan ini difoto, Kak. Ini susunannya yang harus kakak kumpulkan. Berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan diskusi, KBS terkait. Jadi ada catatannya atau notulennya, Kak. Nanti ada notulennya juga. Silakan foto, Kak. Kalau sudah, silakan jempol, Kak ya. Oke, diskusi dan tanya jawab tadi sudah kita lakukan. Merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan dan rencana tindak lanjut. Penutup. Oke, di sini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Lalu yang kedua, burung darah Sulawesi bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Terkait tentang tugas kita hari ini, apakah ada yang ingin kakak tanyakan? Ada yang ingin tanya?
Iko tanya lah, kan tuh lah kalau ada tuh bener cak ya. Mumpung kita belum tutup Kak, setelah ini mau kita tutup. Ini udah jam 9, nanti Kak Niko nggak jadi ke pasar malamnya. Ngerti Kak, aman. Iya. Kak di itu. Awas nggak namun nak tanya dengan kami, ditunjuk lah belum ngerti. Iya Kak Bentar. Ya, RTL itu untuk buat video yang dengan rekan sejawat kan Kak? Iya betul Kak. Baik. Ya. Ya, saya rasa udah ngerti Kak. Oke, ada lagi Kak? Ya, untuk waktu itu bisa kan 5 menit, 6 menit. Silakan Kak. Pokoknya PPT-nya itu maksimalnya 9 slide Kak. 9 slide. Kak Ani. Ya Kak Niko. Untuk pembuatan videonya itu kalau orang 3-4 bisa nggak? Untuk itu. Bisa. Kan soalnya kan sekolah saya kan ada masuk siang, ada masuk pagi. Jadi gurunya dikit cek itu nah. Ya udah mau gimana lagi Kak? Kita Bisa. nggak bisa mau memaksakan Kak. Yang penting emang realnya seperti itu ya harus kita lakukan Kak. Kali 2 nggak apa-apa. Nggak mungkin kan kita mau ambil guru. Itu kalau saya ambil materi bullying bisa ya Kak? Materi bullying kira-kira berkelanjutan nggak? Kalau berkelanjutan boleh Kak, silakan. Boleh. Karena itu bisa juga berdasarkan di modul Ya, berapa itu ya? Kita bahas bullying Kak ya? Nggak ngerti apa Kak Bentar, bertanya terus nih. Hah? Ngerti uy. Pokoknya. Mati ke tar tangan kan nih. Berhentilah bertanya nih. Bukan, woi di grup Topo itu apa tuh yang nama ada emot senyum malaikat itu tuh? Asik kalau cepu kalau itu tuh. Cepu no. Oh, Janes pakai 2 nomor nih. Ya, rapi begitu itu. Hai. No memori, woi. Udah lampu kalau apila 2 lu. Bos abene, bos probo. Kalau linknya kan banyak tuh itu lah, linyan banyak tuh. Tuh. Nah, kami keluar ke nomor itu ya guys. Payah katik nama dah. Aman ngalam. Tadi mau ngomong apa Kak? Urung Niko pasar malam, kamu masih anu nih. Saya kira tadi mau tanya apa? Jauh, ayo. Coba Kak Ikra. Aku lagi nih Kak nih, baru masuk tadi. Jadi Jadi kan mati belum tutup rekaman nih. Telat maksudnya. Aduh, nanti Nah, silakan hilang pula sinyal. ditanyakan aja Kak. Kak Ikra belajar dengan adik kan Kak Ikra. Iya. Dengan adik kan Rando gitu. Untuk Kak Ikra, untuk sama saya Kak. Kami satu sekolah. Jadi. Nanti dibantu Kak. Ada sama Pak siapa, Kak? Kris tuh lah. Oh, sama Kak Kris. Oke. Oke, ada lagi Kak? Kalau nggak Kalau ada, baca sama pun ya, nek video ada jadi guru kali. Oh Kak, baca Kak. Kan kelas 16 ini be gurunya ganti-gantian be itu nah. Kok lokal. Gila. Ayo. Ya baca itu. Kaget itu ngomong dekam bang gawe nih. Oke, Kak Delta. Boleh Kak, silakan Kak. Nggak apa-apa. Tadi mungkin Kak Delta baru menyimak ya. Di sekolah saya tidak ada listrik Kak. Tidak bisa menggunakan proyektor untuk pengambilan video RTL. Bisa yang kata saya tadi Kak, bisa Kakak tempelkan di papan tulis. Tapi memang lebih efektifnya menggunakan proyektor. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan Kak. Kondisi sekolah kita itu, kalau memang nggak ada ya mau gimana lagi Kak. Percuma ada proyektor tapi listriknya nggak ada Kak, sama aja bohong. Jadi nggak apa-apa, Kakak sesuaikan dengan kondisi sekolah Kakak aja. Dan juga nanti ada timnya juga Kak di sana yang melihat apakah sekolah itu memang betul-betul daerah 3T. Seperti itu.
Oke, ada lagi Kak? Ya, Kak Rando? Kak, ini kan ngambil video ini kan ada jingok di punya kawan juga tadi itu kan. Dia kan gak sekedar presentasi itu Kak. Maksud aku tuh sama gak caranya ini dengan cak kita presentasi ke modul ajar misalnya tuh. Apa beda Sama Kak, sama aja. Cuman nanti pesertanya ya guru di sekolah Kakak atau kombel Kakak di sekolah. Iya. Oke, ada lagi Kak? Kalau nggak Sapu ada, semayang apa Dodi itu tuh. Sedikit kita... menambah. Ya Kak Canes? Ngapa lo? Ini Kayak Canes ngomong. kalau salah itu terus apa pengetahuan kawan-kawan juga. Kayak yang ditanya Rando tadi itu sama itulah tuh lo kita nyelah ke materi kita pakai PowerPoint itu sama cak gitu lah. Nah kita ngajar kan untuk materi kita jelas pakai PowerPoint dulu. Iya, betul Kak. Nah sama lah cak seperti yang kita hadap ini, cuma pesertanya beda. Kalau kita ngajarkan siswa, sekarang kan ruang lingkupnya guru dengan Betul sekali. Ay lemah amun itu nama itu mencak maper seperti modul nama itu biar sejam Ya. yang harus Seperti saya kemarin Kak saat luring. Nah, sama seperti itu Kak. Itulah materi. Ya, Kak Ani tutup dulu rekamannya Kak Ani, baru diskusi lagi. Oke, kita foto dulu Kak ya. Foto. Oke, silakan on cam Kak. Foto Kak nih. Ya Kak ya. Kak Liakce mana? Hidup kalau dia nih. Ca, buka Ca. Hidup, Stella. Karena malam. Oke Kak, 1, 2, 3. Bentar Kak. Oke, tombol. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, bentar Kak ya. Masuk oi, wasit nak demo kon wasit.